Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Soraya Alidia. Dan makasih banget ya udah klik video nih. Hari ini aku mau bacain salah satu postingan yang aku ambil dari TT. Dan ini masih tentang perselingkuhan POV dari sang istri ya. Jadi langsung aja aku bacain ceritanya. Saya mau bentar agak beliut. Saya mau sedikit bercerita nih kak. Saya sudah berumah tangga yang berjalan 3 tahun. Saya dan suami sudah berpacaran 6 tahun sebelum akhirnya memutuskan menikah. Alhamdulillah, entah apa yang dilangitkan oleh ibu saya mendapatkan suami yang insya Allah setia juga keluarga besar yang amat sangat baik. Saya bukan wanita yang suka neko-neko, hanya saja gila kerja dan secara sadar menuntut suami agar lebih bekerja dengan cepat. Mengambil langkah tidak pelin-pelan, harus punya planning yang mantap. Mungkin ke bawah saya saat saya anak pertama dan memang gila kerja cepat. 1 tahun pernikahan kami dikaruniai anak. Saya hamil tapi Allah mengujinya. 3 bulan keguguran. Sedih pasti. Sampai detik ini meski sudah 2 tahun lamanya, saya masih sedih. Sepi tentu saja, meski satu rumah dengan mertua, hidup saya sepi. Bekerja keras untuk apa? Sampai di rumah semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Dari mulai bangun tidur dan akan tidur. Sebelum menikah saya pecinta games. Disinilah semua bermula. Saya mencari pelarian untuk hiburan karena tipe suami saya yang pendiam dan tidak pernah bertanya bagaimana saya. Sekedar mengajak jalan-jalan pun gak pernah. Selalu suruh jalan sendiri sama teman-teman. Masalah uang memang dia tidak mempermasalahkan. Tapi saya yang sebagai wanita karir dan kerja dan keras kepala ini juga butuh sesuatu yang lembut. Bener, saya berselingkuh dengan pria yang saya kenal di game. Awalnya hanya tukeran nomor agar bisa saling mabar. Kemudian semua berlanjut. Awalnya saya hanya iseng aja. Iyain aja kan dia berpacaran. Semakin lama saya terbawa perasaan. Kami selingkuh secara virtual, sering mabar, chatting, video call, bahkan sampai sleep. Ini gimana sih sleep call? Suami lo tidur di mana? Semua saya dapatkan dari sapaan tiap pagi dan malam. Kalimat sayang yang bertubi-tubi untuk saya saat sibuk kerja, tiba-tiba ada pengantar makanan sampai di kantor kiriman selingkuhan saya. Selalu menanyakan bagaimana pekerjaan saya tiap harinya. Pasti mikir kok bisa. Ya, jujur saja, orang yang selingkuh effortnya lebih besar untuk melakukan semua itu. Saya melakukannya tidak hanya pada satu pria, tetapi banyak gila. Selama berbulan-bulan saya melakukan perselingkuhan secara virtual itu. Kemudian saya berpikir di mana letak kesalahan suami saya. Kemudian apa tujuan saya menerima mereka? Padahal jika dipikir nafkah dari suami saya, tutur kata yang lembut suami, gimana sih belibet banget sih. Tutur kata yang lembut suami sangat lembut. Dan saya merenung, ternyata komunikasi yang tidak lancar, pondasi agama kami yang setipis tisu toilet. Kenapa saya tidak merubah suami saya agar memulai pembicaraan? Kenapa saya tidak menyadarkan suami saya jika uang bukanlah segala-galanya? Bahkan hal-hal yang saya pikirkan sebelum memutuskan semua rantai perselingkuhan virtual saya. Saat sholat tahajud, seperti ada bisikan, perbaiki akhlakmu terlebih dahulu agar Allah mempercayakan keturunan kepadamu. Gitu. Itu bikin saya menangis berhari-hari. Saya dan suami sedang memperbaiki rumah tangga kami kembali. Tentu dia tidak tahu perselingkuhan yang sudah saya lakukan kemarin. Game sudah terhempas dari ponsel saya karena saya harus pergi dari pusat penyakit di mana banyak orang selingkuh dan bertemu jodohnya melalui game online. Mungkin ada teman juga yang punya pengalaman dapat selingkuh dari game online. Makanya banyak banget yang download game online suka mabar-mabar, mungkin salah satu alasannya kali ya. Sumpah aku
Aku nggak ada pikiran, aku nggak bisa mencerna gimana sih orang bisa selingkuh. Selingkuh itu bisa dicegah loh, kalau kita mau. Iya nggak sih? Kayak peluangnya kan, namanya sebelum menuju perselingkuhan pasti kan ada perkenalan, proses menuju ke situnya. Kalau kita cegah, bisa. Dan si kakaknya ini kan pacaran juga udah cukup lama, pastinya udah mengerti karakteristik si suami ini kayak gimana. Dan bukan suami yang neko-neko gitu loh. Sayang banget di zaman kayak gini nemuin suami yang setia, terus tutur kata yang lembut, terus uang bulanan tetap lancar, itu tuh susah banget. Ya mungkin komunikasinya aja yang diperlancar. Kadang ya seperti aku nggak bisa habis pikir, kenapa sih kalau suaminya baik istrinya yang jahat. Di sini para istri-istri yang disakiti tuh ngerasa cemburu, kita kok dapatnya suami yang zolim seperti itu. Buat teman-teman yang punya cerita juga kayak kakak ini, bisa kirim di email aku ya. Aku tunggu banget cerita kalian. Makasih banget udah nonton video ini, dan sampai jumpa di next video. Bye bye.